Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Karena lewat tema ini bisa dipakai oleh kita untuk mengkoreksi, untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Judulnya, sudahkah kita mengenal Tuhan sebaik yang Dia kehendaki? Persiapkan Bapak Ibu, Anda punya alat tulis, demikian pula buka Alkitabnya. Kita akan merenungkan judul ini dengan membaca dan merenungkan beberapa ayat daripada isi Alkitab. Bapak Ibu, kata mengenal itu berbeda dengan kata kenal. Sebab kata mengenal artinya antara kita dengan Tuhan itu ada timbal balik. Saya kasih contoh. Karena kita sebagai rakyat Indonesia, otomatis kita kenal Bapak Presiden Joko Widodo. Karena beliau adalah pemimpin kita. Kita kenal. Tetapi jika dibalik, apakah beliau, Bapak Presiden Joko Widodo, kenal kita? Pasti belum tentu. Atau mungkin bahkan tidak kenal siapa kita. Nah, kata mengenal berarti ada timbal balik antara kita mengenal hakikat Tuhan, jati diri Allah, jati diri Tuhan. Demikian pula Tuhan mengenal saudara dan saya sebagai umat ciptaan dari debu tanah. Bapak Ibu, mari kita baca lebih dulu dari Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapak Ibu, sekelas para rasul, mereka yang hidup dekat dengan Tuhan Yesus, itu saja sempat bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu cukup bagi kami. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Filipus, kamu ini kumpul dengan aku sudah sekian lama. Mengapa kamu masih menanyakan? Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Padahal ketika kamu melihat aku, itu sama dengan kamu melihat Bapa. Sebab Yesus Kristus Tuhan juga sempat mengatakan di dalam bacaan yang lain, yaitu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Sehingga dengan demikian, tidak salah jawaban Tuhan Yesus kepada Filipus dan murid-murid yang lain
jika kamu melihat aku, kamu sudah sama dengan melihat Dia, yaitu Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu, berarti untuk mengenal Tuhan Yesus bisa lewat apa? Yang pertama, lewat wujudnya. Karena Tuhan menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang Kristen mendapat anugerah yang luar biasa. Dia menyembah kepada Allah yang mereka, yang kita kenal. Jadi kita menyembah kepada Tuhan yang kita kenal, yang kita tahu. Kenapa? Karena wujudnya adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Bapak Ibu, kemudian lewat apa lagi kita bisa mengenal Tuhan? Yaitu lewat sabdanya. Yaitu yang tertulis di dalam kitab suci. Dalam Alkitab kita, Injil ini. Kita bisa mengenal Dia. Karena apapun yang disabdakan itu menggambarkan tentang isi hati Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan, tentang jati diri Yesus Kristus Tuhan, yaitu Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Kemudian kita pun lewat sabdanya bisa mengetahui karya-karya apa saja yang oleh Tuhan Yesus telah diperbuat. Yaitu orang buta sejak lahir melihat. Lumpuh sejak lahir berjalan. Bisu berbicara. Tuli mendengar. Kusta disembuhkan. Mati dibangkitkan, dihidupkan. Berdosa Dia ampuni. Nah, karya-karya inilah yang menjadikan keyakinan kita sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan bahwa Dia memang adalah Tuhan Sang Pencipta yang telah berkenan menjelma menjadi manusia. Sehingga kita menyembah kepada Tuhan yang kita kenal, yang kita ketahui, karena Dia berkenan menjadi serupa dengan kita sebagai umat ciptaannya. Walaupun nantinya setelah Dia mati di atas kayu salib, bangkit atau hidup kembali pada hari yang ketiga, kemudian menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang, dan Dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata. Sebab Yesus yang adalah Tuhan faham apapun mukjizat yang Dia lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi lainnya, Dia selalu menghadirkan begitu banyak saksi mata agar supaya peristiwa yang memang ada dan sudah terjadi itu tidak terbantahkan. Kemudian lewat sabdanya itu pula kita bisa mengetahui hati Tuhan seperti apa. Kasihnya Tuhan seperti apa. Kepada kita, umat ciptaannya, khususnya orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Allah yang hatinya penuh dengan welas asih.
Bapak Ibu, dengan membaca Alkitab saja tidak cukup untuk kita dapat mengenal Tuhan sesuai yang Dia kehendaki. Sebab ini baru kenal sepihak. Padahal kita itu ingin mengkoreksi. Benarkah dengan kehidupan saya, kehidupan kerohanian saya bersama keluarga, berarti saya bersama keluarga sudah mengenal Tuhan sebaik yang Dia kehendaki. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Kata mengenal berarti timbal balik. Saya mengenal hakikat Tuhan, jati diri Tuhan dengan yang sedalam-dalamnya. Demikian pula Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Pencipta saya juga memahami, mengenal, mengerti saya sedalam-dalam. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa dikenal oleh Tuhan? Ya, bagaimana caranya? Kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan secara pribadi. Yaitu jika Anda dan saya mengasihi Tuhan Yesus, firman-Nya berkata, kita akan melakukan segala perintah Yesus. Saudara, caranya yaitu bagaimana? Kan Tuhan di surga. Ternyata Yesus Kristus Tuhan mengajar kepada saudara dan saya lewat Matius pasal 25 ayat ke-35 sampai dengan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan ayat 40. Hubungan dekat kita dengan Tuhan itu bisa ditunjukkan lewat ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, hubungan baik kita dengan sesama, kasih kita kepada sesama, apa yang kita lakukan kepada sesama, itu sama dengan kita perbuat untuk Yesus Kristus Tuhan. Sehingga jika Anda meresapi, merenungi firman Tuhan ini, Anda akan menjadi pribadi yang kepada siapapun Anda akan hormat. Anda akan rendah hati, Anda akan berlaku sopan, Anda akan berlaku kasih, sebab apapun yang engkau perbuat terhadap sesamamu yang lain, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, di Matius 25 ayat 40, maka kamu sudah lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Aku Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, berarti ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, bukan berarti Anda berdoa berjam-jam, tetapi secara praktek, kalau doa kan Anda belum lakukan apa-apa, baru
ngomong saja dengan Tuhan, mohon saja dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda berinteraksi dengan sesama, itulah yang membuktikan engkau lakukan terhadap aku. Hanya huruf besar. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kedua. Mengapa ayat dalam Matius 25 mulai 31 sampai 46 itu demikian penting. Tetapi saya prihatin ada begitu banyak gereja dalam tanda kutip, pendeta pembicara dalam tanda kutip yang jarang sekali mengupas menekankan ajaran Kristus ini agar jemaatnya itu diselamatkan dalam hidup yang kekal. Mereka lebih suka bicara tentang Maleakhi 3 ayat 10, yaitu persepuluhan, yang ayat itu sesungguhnya diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel yang sedang dikutuk oleh Allah karena kelakuan bangsa Israel dan para imam yang tidak hormat kepada Tuhan. Yaitu mereka datang kepada Tuhan dengan memberikan persembahan di atas mezbah Allah, roti yang cemar, hewan yang cacat, dan lain sebagainya. Bukan untuk bangsa yang diberkati. Tetapi pendeta zaman sekarang mengajarkan dan diterima dengan sukacita oleh jemaat yang tidak paham tentang Alkitab, seakan-akan ayat ini adalah ayat berkat untuk jemaat. Bapak Ibu, tolong dibaca mulai Maleakhi pasal 1 sampai habis. Pasal 2 sampai habis. Pasal 3 sampai dengan Maleakhi 3 ayat 10. Mudah-mudahan Roh Kudus memberikan pencerahan buat Anda yang haus mencari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, kita lihat lagi. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, ketika saudara mengasihi manusia sesamamu, itu mencerminkan kasihmu kepada Allah. Oleh karena itu di sini disebut hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan yang pertama. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, dengan Anda menjalankan ayat-ayat firman Tuhan tadi, Anda akan dikenal oleh Allah. Tuhan akan mengenal siapakah engkau. Sebab ada timbal balik. Kita mengenal hakikat Tuhan. Jati diri Allah, Sang Pencipta kita. Yesus Kristus Tuhan. Sebaliknya, dia, karena Anda melakukan perintahnya dia, firmannya dia mengenal siapa kamu. Yang ketiga, Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, ayat ini mengerikan sekali.
Ada banyak orang Kristen dikatakan di sini, termasuk yang melayani, termasuk yang disertai dengan mukjizat. Mereka berpikir mereka dikenal oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Yesus Kristus Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah hai pembuat kejahatan. Saudara, kenapa? Karena mereka bukan orang yang suka melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapa adalah Anda hidup penuh dengan belas kasihan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Penuh dengan belas kasihan. Dan itu tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang tersebut. Bahkan di situ dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Berarti jumlah mereka itu banyak yang seperti ini, yang akhirnya Tuhan Yesus harus berkata dengan terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Sebab apa? Mereka bukan pelaku daripada kehendak Bapakku yang ada di surga. Penjelasannya, video saya berikutnya akan lebih saya rincikan. Ayat yang terakhir. Yohanes pasal 13. Ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, yang diminta oleh Tuhan Yesus saling mengasihi ini adalah satu level lebih tinggi daripada sekedar kita mengasihi sesama. Sebab dalam ayat 34 dijelaskan di situ. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti kasihnya kita dengan sesama. Tuhan Yesus minta kualitasnya itu sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti kasih yang ingin Tuhan Yesus perintahkan kepada saudara dan saya adalah kasih yang ilahi sifatnya. Seperti aku, Tuhan, mengasihi kamu, manusia. Itulah yang dia perintahkan kepada saudara dan saya untuk hidup saling mengasihi terhadap sesama. Berarti kita harus mengasihi sesama kita walaupun mereka itu menjengkelkan kita. Karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan rasa maklum. Karena dia tahu manusia itu adalah debu tanah. Bapak Ibu, kesimpulannya yang terakhir. Ya, kita ini bisa mengenal Tuhan sebaik yang dia kehendaki, berarti kita mesti menjalankan perintahnya dia dengan kasih sayang. Bukti kita mengasihi dia, kita melakukan semua sabdanya. Dan kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, bukan cuma lewat doa pribadi, tetapi lewat interaksi kita dengan sesama yang lain, di mana kita mengasihi sesama yang lain seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kita akan dikenal. Dia akan berkata, aku mengenal kamu. Saudara, kesimpulannya pelaku kasih
akan dikenal oleh Tuhan. Pelaku kasih adalah murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, jika video ini sudah memberkati Anda bersama keluarga dengan kerendahan hati, jika engkau mengasihi sesamamu seperti Kristus mengasihi kamu, izinkan saya memohon, bagikan video saya ini kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman, sehingga mereka juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Iya. Setengah